Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Serba Info. Pada video kali ini saya akan ngebahas tentang sebuah lagu. Ya, sebuah lagu yang sedang heboh-hebohnya dibahas bahwa kononnya lagu ini berasal dari Israel atau Yahudi. Lagu ini sangat terkenal terutama di TikTok. Nah, bagi para pengguna TikTok tentu yang biasa aktif menggunakan TikTok kayak 3 atau 4 jam sehari tentu pernah mendengar background lagu ini untuk beberapa video yang dibuat oleh teman-teman TikToker. Nah, karena penasaran, akhirnya saya cek juga, benarkah lagu ini berasal dari Israel atau Yahudi? Dan saya menemukan beberapa data dan fakta di Google. Lagu ini judulnya adalah Gam Gam Ki Elech atau biasa juga disebut Gam Gam. Dan di sini saya temukan liriknya berbahasa Ibrani dan ada translate-nya dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah saya perhatikan benar-benar ternyata ada pengulangan-pengulangan dari beberapa liriknya. Dan dalam bahasa Indonesia, liriknya lebih kurang seperti ini. Walaupun aku berjalan melalui lembah bayang kematian. Tidak, aku tidak takut pada kejahatan. Karena engkau bersamaku. Tongkatmu dan tongkatmu mereka menghibur saya. Walaupun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian. Tidak, aku tidak takut pada kejahatan karena engkau bersamaku. Nah, dari lirik ini kita melihat seperti ada beberapa kalimat yang familiar terdengar. Dan tentunya kalau berhubungan dengan tongkat, ya kita tahu bahwa nabi yang berhubungan dengan tongkat ya Nabi Musa. Dan Nabi Musa adalah nabi besar bagi umat Yahudi. Jadi Yahudi kan nggak percaya tentang Nabi Isa dan juga nggak percaya tentang Nabi Muhammad. Mereka memuliakan Nabi Musa. Dan di sini mereka mengatakan, karena engkau bersamaku, tongkatmu dan tongkatmu mereka menghibur saya. Jadi waktu kejadian Nabi Musa membelah laut, melarikan diri dari kejaran Mesir atau Fir'aun, akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya berhasil menyelamatkan diri hingga ke Israel pada waktu penjajahan Mesir ke Israel atau perbudakan Mesir terhadap bangsa Israel. Nah, hal ini terus disebut-sebut oleh umat Yahudi atau umat Israel untuk memacu semangat mereka untuk terus dapat melanjutkan kehidupan. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim, tentunya kita percaya juga dengan Nabi Musa alaihissalam dan kita mempercayai kejadian terbelahnya laut pada waktu Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Nah, ternyata sejarahnya, oke kita masuk ke sejarah ya. Kemudian saya cek lagi. Saya menemukan beberapa fakta di Google. Ternyata lagu ini dibuat untuk film di Italia pada tahun 60-an, 1960-an oleh komunitas Yahudi Italia. Dan lagu ini dibuat remixnya pada tahun 2010 atau 50 tahun selepas lagu itu dibuat. Jadi lagu ini memang diperuntukkan kayak soundtrack untuk sebuah film untuk mengenang betapa menderitanya orang-orang Yahudi, terutama anak-anak Yahudi, karena lagu ini diperuntukkan untuk anak-anak. Kalau kita lihat liriknya berulang-ulang seperti beberapa lagu di Indonesia juga. Kalau untuk anak-anak kan liriknya berulang-ulang. Nah, di Italia juga gitu. Komunitas Yahudi Italia ini membuat lagu ini untuk mengenang kepada anak-anak Yahudi pada waktu Perang Dunia Kedua itu. Kemudian lebih dalam akhirnya saya cek lagi, ternyata faktanya kita menemukan memang bahwa lirik dalam lagu itu mengambil sebuah ayat dari Mazmur 23:4, Psalms atau Mazmur ini ya. Lirik lagunya ditulis oleh Eli dan Ravital Kranzel. Dan artinya tadi kalau ini berbentuk ayat, walaupun aku berjalan di lembah dalam bayangan kematian, aku tidak akan takut karena engkau ada di sisiku. Penjagaanmu dan tongkatmu menyenangkan hatiku atau menghiburku. Lebih kurang begitu kalau bunyi bakunya di Indonesia. Ayat ini mungkin terjemahkan untuk umat Kristiani mungkin lebih memahaminya ya. Dan faktanya memang ini berasal dari kalimat ini berasal dari Mazmur, kitab Mazmur yang juga diimani oleh umat Kristiani dan juga umat Yahudi. Lagu Gam Gam Ki Elech ini memang adalah sebuah lagu yang tercipta untuk mengenang betapa menderitanya anak-anak Yahudi pada suatu ketika dahulu ketika mereka dibantai oleh pihak Jerman, di mana mereka harus dimasukkan ke dalam camp, kemudian diperlakukan dengan ya keji. Dan itu memang salah satu hal yang termasuk hal yang terkelam dalam sejarah, di mana anak-anak dan orang tua juga
dimasukkan dalam camp, habis itu disiksa oleh Jerman. Dan itu sudah menjadi hal yang memang sangat menyakitkan sampai sekarang kalau kita melihat beberapa foto, video ataupun beberapa video yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan lagu ini tentunya populer di berbagai macam negara, terutama bagi komunitas Yahudi yang ada di berbagai macam negara. Dan saya menemukan juga satu video Les Zavatim dari Prancis pada tahun 1980 yang juga mengcover lagu ini. The Jewish Youth Choir Les Zavatim sings Gam Gam in Hebrew, live 1980. Dan lagu ini populer tentunya, yang banyak versinya di TikTok adalah lagu dari Marnik dan Smack, Gam Gam Official Audio. Ini yang dibilang tadi bahwa 50 tahun selepas lagu itu diciptakan, dibuat remixnya dan kemudian akhirnya boom. Dan semakin boom lagi ketika ada TikTok. Nah, di Indonesia lagu ini berbagai macam versi. Kalau kita lihat ada versi koplonya, ada versi jedak-jeduknya, membuat lagu ini menjadi semakin sangat terkenal. Lagu ini diciptakan oleh Mauro Pilato dan Max Monti dalam album Gam Gam ya, dan dilisensikan oleh Pyrames International 3 atas nama Access Record UMPG Publishing, Sodrak, dan seterusnya. Nah, lagu ini menjadi satu perenungan bagi orang Yahudi akan peristiwa Holocaust yang disebut Holocaust itu ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah lagu ini haram atau enggak untuk orang-orang Islam? Jadi ada beberapa komen saya melihat di beberapa video di mana orang-orang Islam, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia dan beberapa di negara yang saya ketahui seperti Singapura dan Brunei, yang komen di beberapa video itu, ada yang mengatakan mereka menyesal pernah mendengar lagu ini. Ada juga mereka yang mengatakan ya nggak apa-apa mendengar lagunya, bukan berarti kita mengimaninya. Nah, kalau saya sendiri, toh kita juga mengimani Nabi Musa alaihissalam dan kita percaya kejadian Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya membelah lautan. Cuman lagu ini juga diperuntukkan untuk anak Yahudi yang dibantai oleh Jerman itu, dan juga di dalamnya ada terdapat kitab Mazmur. Nah, apakah boleh atau tidak? Mungkin lebih baiknya kita bertanya kepada Ustadz dan menjelaskan hal ini secara detail kepada Ustadz. Apakah lebih baik mendengar lagu ini? Apakah nggak apa-apa mendengar lagu ini ataupun nggak boleh? Nah, kalau saya sendiri melihat lagu ini adalah memang lagu yang sangat menyentuh hati, versi aslinya dan juga versi barunya juga seru, kayak ada jedak-jeduk ataupun versi TikTok lah. Namun begitu, ketika kita mendengar lagu ini, tidak mesti kita dengan secara langsung kita pro kepada Israel dan melupakan kekejaman Israel kepada Palestina sekarang. Nah, beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, kekejaman beberapa negara atau beberapa kerajaan kepada pihak Yahudi adalah juga sebuah fakta. Seperti kita ketahui, pada Perang Dunia Kedua, Yahudi menjadi korban kekejaman pihak Nazi. Jauh ke belakang, umat Yahudi juga menjadi korban kekejaman pihak Persia, Romawi ataupun Mesir pada zaman dulu ya, pada zaman masih peradaban kerajaan besar yang kuno pada zaman dahulu. Babilonia juga pernah menjajah Israel, dan memang hal tersebut adalah kita juga bersimpati kepada umat Israel. Tentunya kita bersimpati kepada orang-orang Yahudi yang menjadi korban kekejaman beberapa negara ataupun beberapa kerajaan yang menyiksa mereka sebelum sekarang. Namun ketika akhirnya Israel menjadi satu negara yang kuat sekarang secara militer, mereka melakukan penyiksaan kepada Palestina, dan itu juga adalah satu kesalahan. Jadi tidak bisa menjadikan satu pembenaran. Mereka sering tersiksa, akhirnya mereka menyiksa, itu hal yang benar, tidak bisa menjadikan pembenaran hal tersebut. Salah tetap salah, kekejaman tetap kekejaman. Israel menyiksa Palestina adalah satu kekejaman, dan sebelumnya Israel pernah disiksa oleh Jerman adalah satu kekejaman. Israel pernah dijajah oleh Mesir, juga satu kekejaman, di mana akhirnya Nabi Musa alaihissalam datang menolong untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan pihak Firaun. Nah, video kali ini itu aja. Jadi gimana nih menurut teman-teman tentang lagu ini? Yang jelas fakta ya, fakta memang lagu ini lagu Yahudi dan diperuntukkan untuk mengenang anak-anak Yahudi korban Holocaust Jerman pada Perang Dunia Kedua dulu, yang memang sangat kejam. Dan apakah kita sebagai muslim masih boleh mendengar lagu ini atau enggak? Ya tergantung pada penilaian masing-masing tentunya. Lebih baik ditanyakan ke ustadz masing-masing, itu aja kalau saran dari saya ya. Kita ketemu lagi di video lain. Yang jelas faktanya kita dapat lagu ini memang lagu Yahudi, tapi bukan lagu Israel karena dibuatnya di Italia. Oke, Israel adalah negara, Yahudi adalah agama kalau kita pakai konsep itu. Walaupun Israel adalah salah satu negara dengan mayoritas agama terbesar Yahudi dan mengusung konsep Yahudi dalam negaranya. Namun lagu ini dibuat di Italia oleh mereka umat-umat Yahudi yang ada di Italia,
Kemudian lagu ini dipopulerkan tentunya di negara dengan mayoritas Yahudi, yaitu di Israel, dan akhirnya terkenallah di seluruh dunia karena umat Yahudi yang berada di beberapa negara mendengarkan lagu ini. Dan karena musik lagu ini juga catchy, akhirnya juga dikonsumsi oleh beberapa negara-negara lain, termasuk negara-negara muslim dan Indonesia sendiri juga menyukai lagu ini. Itu faktanya. Baik, terima kasih, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Sampai jumpa. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan paling penting komen. Saya pengen melihat komen teman-teman tentang lagu ini gimana. Oke, kita ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye. Terima kasih.